pada siang hari ini bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani kita ya. Meskipun saya berkata sama Ibu Ketua, saya hanya bisa menyampaikan hal yang sederhana ya. Makanya mungkin belum sempat juga membuatkan PowerPoint untuk kita semua karena kita sebagai ibu-ibu ya. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan juga dalam pelayanan, tanggung jawab terhadap jemaat-jemaat, terhadap keluarga, dan masih diberikan tanggung jawab juga untuk membawakan webinar pada pagi hari ini. Benar-benar beberapa waktu ini sangat-sangat bergumul, tetapi puji Tuhan saya akan berusaha ya memberikan pelayanan yang terbaik pada pagi hari ini. Saudara, mungkin seminar kita pada pagi hari ini berbeda dengan yang lainnya. Saya hanya akan membawakan seperti khotbah kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, tema daripada webinar kita pada pagi hari ini, saya berdoa ya, saya bergumul dan saya mendapatkan satu tema, yaitu mengimplikasikan nilai-nilai ilahi atau nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tentunya satu hal yang sangat berat ya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita harus ya dalam kehidupan kita terus mengimplikasikan kebenaran firman ya. Melaksanakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Meskipun kita adalah hamba-hamba Tuhan ya, terlalu banyak juga kesibukan-kesibukan dalam pelayanan ya, mengurus jemaat, mengurus ya rumah tangga, ada banyak hal, ada banyak jiwa yang harus kita tolong ya dengan pelayanan dalam jemaat kita masing-masing dengan berbagai macam pergumulan dari setiap keluarga-keluarga yang kita layani. Tetapi dari kita melihat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh jemaat-jemaat itu begitu beragam ya. Ada banyak juga hal yang membuat kita hamba-hamba Tuhan kaget ya ketika kita dipanggil untuk datang menyelesaikan masalah daripada jemaat-jemaat. Ada penyebabnya karena masalah-masalah yang kecil ya, tetapi kemudian menjadi seperti satu pohon yang besar dan cabangnya sudah kemana-mana, sudah merembet kemana-mana. Jadi untuk kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan jemaat ya, dalam kehidupan keluarga masing-masing kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak ada jalan pintas untuk kita memotong pohon yang besar ya. Kalau akarnya tidak diselesaikan ya, pohon itu akan terus tumbuh, masalah itu akan terus terjadi lagi ya. Dan melihat dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ya, sebenarnya yang menciptakan keluarga itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang membentuk satu keluarga. Dia yang berinisiatif untuk membentuk satu keluarga ya. Ketika dia menjadikan Taman Eden, dia mengisi taman itu dengan buah-buah, tanaman-tanaman ya untuk dikonsumsi. Dia menciptakan juga binatang-binatang, dia menciptakan juga manusia. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, Tuhan berkata ya bahwa Tuhan juga harus menyediakan penolong bagi manusia itu ya. Sehingga kemudian di pasal-pasal berikutnya Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi yang pertama kali berinisiatif membentuk satu keluarga itu adalah Allah sendiri ya. Dan tentunya Tuhan menginginkan ya ada tujuan-tujuan ilahi yang terjadi dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini ya. Masalah yang terjadi yang kita kemudian sering ketemu di lapangan itu beragam ya, berbeda-beda. Ada yang sudah sekitar 30 tahun berumah tangga, kalau kami mungkin masih muda ya sekitar 17-18 tahun berumah tangga ya. Malahan orang-orang yang sudah senior ya, yang sudah menjalani rumah tangga itu sudah puluhan tahun lebih lama dari kita ya. Ketika terjadi permasalahan yang besar, saya sama suami terus mencari
Sebenarnya akar dari permasalahan ini adalah apa? Dan selalu yang kita temui adalah karena tidak menerapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada hal-hal yang dilanggar, ya. Ada hal-hal yang tidak diterapkan, ya. Itu sebetulnya menurut pemikiran manusia itu hal yang kecil. Tetapi ternyata kalau terus dilakukan, terus dilanggar lama-kelamaan akan menjadi satu masalah yang besar di kemudian hari. Dan kadang-kala untuk menyelesaikan masalah yang sudah menjadi besar, untuk misalnya menebang pohon yang sudah menjadi besar, cabang-cabangnya sudah kemana-mana, itu sangat-sangat sulit. Dan hanya Tuhan saja yang mampu menjadi penolong dalam kehidupan. Itu di lapangan yang sering kami alami, ya. Ada banyak juga keluarga-keluarga yang berantakan, ya. Suami, istri, anak-anak pada akhirnya berjalan sesuai dengan pikiran apa yang mereka anggap baik, ya. Sudah tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau ambil dasar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasal 2, kita akan lihat ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Sampai ayatnya ke-17. Kejadian pasal 2, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, Taman Eden adalah rumah pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ya, bagi manusia, ya. Ayat 15, Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Manusia diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi kemudian ayatnya yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Mulai ada perintah, mulai ada hal-hal yang harus ditaati oleh manusia yang tinggal di Taman Eden pada waktu itu. Jadi saya boleh katakan Taman Eden adalah rumah pertama bagi manusia, ya. Tetapi bukan hanya sekedar Tuhan menaruh manusia untuk hidup senang di situ, mengusahakan, ya, dan berbuat sesuatu di situ, tetapi ayat 16 mulai ada perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Saudara, hendaklah rumah kita ini, ya, dipenuhi dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, baik suami istri, baik kepada anak-anak kita. Pentingnya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan anak-anak kita dari rumah. Nah, bahaya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita yang sering dipanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah jemaat, ya, dari rumah sana ke rumah sini, ya. Kita yang sering dibilang tidak punya jam kerja, ya. Jam kerja kita 1 kali 24 jam. Mau jam 1 mereka ada masalah, jam 2, jam 3, ya. Jam berapapun mereka bisa nelpon kita untuk kita datang menyelesaikan masalah. Seperti beberapa waktu yang lalu, jam 3 pagi, ya, ada yang nelpon, ya, karena sudah mau lapor polisi. Dan itu, ya, benar-benar sangat-sangat menyakitkan, ya. Baik kami pun sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan berusaha menyelesaikan, hati ini sepertinya tidak tega, saudara, ya. Tetapi kalau melihat akar dari permasalahan, kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi, kenapa ada banyak kerusakan di mana-mana dalam satu keluarga, itu diakibatkan, ya, tidak menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga, ya. Kadang-kadang, ya, sepele, ya. Suami istri itu,
biasanya menganggap keluarga itu adalah miliknya mereka sendiri. Dan mereka lah yang menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan keluarga mereka di rumah mereka. Dan ada banyak aturan-aturan dari orang tua ya yang tidak menerapkan nilai-nilai firman Tuhan. Mereka begitu dengan uang mereka memfasilitasi anak-anak ya, mengabaikan ajaran-ajaran yang harus mereka ajarkan tentang moral ya, tentang takut akan Tuhan. Hal-hal yang mendasar dari keluarga, bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan, itu harus diterapkan dari rumah kita masing-masing ya. Dan kita tidak boleh mengharapkan bahwa oh ada guru sekolah minggu, oh ada pendeta ya, ada kakak rohani yang akan datang mengurus masalah-masalah rohani daripada anak-anak kita. Tetapi seperti dalam kebenaran firman Tuhan ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, firman Tuhan memberikan batasan kepada Adam, kepada manusia. Kamu boleh mengelilingi taman ini. Kamu boleh makan buah ini. Tetapi ada batas-batas di mana kakimu melangkah. Ada buah-buah tertentu, ada buah tertentu yang tidak boleh kamu makan. Ada batas-batas ya. Saudara, dari rumah kita ya, kita harus mengajarkan, menerapkan bahwa dalam kehidupan anak-anak yang canggih hari-hari ini ya, kalau kita bisa kalah ya dengan mereka, kecanggihan mereka, karena dunia itu ada di tangan mereka. Mereka mau cari apa aja ada di handphone. Bahkan kalau sakit pun nggak perlu capek-capek ke dokter, mereka tinggal cari di Google kalau sakit ini obatnya apa ya, bisa beli ke apotek dan bisa membaik ya. Kadang-kadang posisi Tuhan pun terganti ya. Dan tugas kita sebagai orang tua ya, dari kecil, dari awal, mari kita mau bimbing anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, supaya di kemudian hari tidak ya menyebabkan hal-hal yang merugikan anak-anak kita. Kita sangat mengasihi ya, dengan apa daya upaya kita akan membiayai ya sekolah, apa dia kepengen seni di mana, kita akan berusaha membiayai anak-anak kita. Tetapi jangan lupakan untuk kita menanamkan nilai-nilai kebenaran ya. Ada batasan-batasan yang harus kamu ingat dalam kehidupan ini. Tanamkan nilai-nilai rasa takut akan Tuhan itu harus ditanamkan sejak dini dalam kehidupan anak-anak. Seperti contoh yang sering kita sampaikan kepada jemaat, yang sering kita perdengarkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan adalah keluarga Imam Eli. Kalau saya melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12 ya. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saya akan baca. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan sebagainya ya. Kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan, dan mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan sudah tahu ya. Dan ada hal yang menarik yang saya lihat pada pagi hari ini ya. Dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam. Saudara, tidak ada batasan ya. Tidak ada nilai-nilai yang baik dalam kehidupan anak-anak Imam Eli ini. Menjadi warning bagi kita semua hamba-hamba Tuhan ya. Mungkin karena kesibukan daripada Imam Eli, dia adalah seorang imam besar ya.
bangsa Israel, dia adalah seorang hakim, ya. Udah capek mungkin, terlalu banyak yang diurus, ya. Sehingga dia kurang serius menangani, ya, anak-anaknya. Kalau mau bicara keteladanan hidup, Imam Eli ini tidak kurang keteladanan hidup, ya. Kalau mau bicara pengajaran-pengajaran yang baik, dia tahu tentang pengajaran-pengajaran yang baik. Tetapi dia, ya, ada hal yang terlewatkan. Dia melewatkan tugasnya sebagai orang tua, bahwa, ya, di rumahnya terlebih dahulu dia harus membereskan, dia harus menanamkan nilai-nilai yang baik, batas-batas bagi anak-anaknya, mengajarkan mereka untuk menghormati Tuhan. Saudara, sibuknya pelayanan kita semua pada hari-hari ini, ya, apalagi pimpinan-pimpinan gereja, ya, biar kiranya tidak membuat kita melewatkan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, ya. Jangan hanya kita berdoa, ya. Jangan hanya kita memberikan memfasilitasi semua kebutuhan mereka, ya. Tetapi dengan segala upaya juga kita harus membawa mereka, ya, untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan, mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang baik, nilai-nilai moral, ya. Hidup takut akan Tuhan, tahu batas-batasnya sampai di mana. Sebenarnya, ya, anak-anak hamba Tuhan itu kasihan, ya. Kalau saya melihat kasihan sebenarnya, ya. Kenapa? Karena mereka itu sering, ya, yang saya lihat, ya, bagi anak-anak, khususnya anak-anak saya, mereka itu juga dituntut oleh jemaat untuk bisa menjadi perfect seperti orang tua mereka, ya. Padahal yang mendapatkan panggilan untuk pelayanan adalah orang tua, ya. Anak-anak, ya, anak-anak aja. Tetapi mereka juga dituntut oleh jemaat-jemaat. Harus sempurna seperti orang tua. Harus benar-benar care seperti orang tua. Sebagaimana jemaat-jemaat melihat orang tuanya sebagai hamba Tuhan, harus mengasihi, harus mengampuni, harus, ya, melayani dengan sepenuh jiwa raga. Mereka juga dituntut seperti itu sama jemaat. Belum lagi dari pihak kita orang tua yang menekan anak-anak kita, ya. Kamu ini anak gembala harus seperti ini, harus bisa semua musik, harus ini, harus gini, harus itu. Jadi kadang-kadang kasihan. Saya punya anak remaja, ya. Kasihan, ya. Tetapi, ya, saya terus menguatkan anak saya, ya. Kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti memberkati, ya. Banyak tantangan yang dialami oleh anak-anak, banyak tekanan. Sebagai ibu juga saya merasakan, saudara. Kadang-kadang nangis. Tapi kalau melihat, ya, sebagai hamba Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang baik, mereka juga kena imbasnya. Seperti kebenaran firman Tuhan berkata, kalau kamu menyucikan dirimu menjadi perabot yang mulia, kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang mulia, dipajang menjadi hal-hal yang mulia. Saya terus menguatkan iman anak-anak saya, ya, karena dari kecil ada banyak hal yang sudah dia alami, ya. Tapi kemudian dengan berbagai macam tekanan yang dialami oleh semua anak-anak hamba Tuhan, bukan aja anak saya, ya. Kita juga ibu-ibu mungkin sering menyadari, ya, bahwa anak-anak kita nih kalau terlalu kita tuntut, ya, mereka juga ternyata dari jemaat dituntut harus perfect seperti orang tuanya, harus full mengasihi, nggak boleh marah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya sebagaimana jemaat melihat orang tua itu melayani, ya, memberi diri sepenuhnya, mereka juga dituntut seperti itu sama jemaat-jemaat. Dan sebagai anak-anak remaja,
yang mungkin belum siap mentalnya, ya itu sangat berat. Tapi puji Tuhan, ya dengan kita memberikan penjelasan sedikit demi sedikit, ya, dan juga Tuhan memberikan penghiburan, ada talenta-talenta yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak kita, mereka boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, itu adalah satu berkat dalam kehidupan mereka. Saya katakan kepada anak saya, kamu pasti diberkati oleh Tuhan, ya. Asal jangan banyak protes. Kalau memang Tuhan mengizinkan kamu mengalami ini, ya terima aja, ya. Kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian kepada anak-anak untuk supaya mereka boleh mengerti, ya kenapa aku ya mengalami ini itu dan lain sebagainya, ya. Tetapi berbeda ya halnya dengan anak-anak Imam Eli. Mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk mengurusin bangsa Israel pada waktu itu, sehingga dia kurang konsen. Ketika bangsa Israel, orang-orang datang ya melaporkan apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, dia hanya dengan tidak serius menanggapi kesalahan-kesalahan daripada anak-anaknya. Sehingga hal yang tidak diinginkan oleh orang tua ya terjadi kematian, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan keluarga, saudara. Dan menariknya Imam Eli ini, ya ketika dia berdoa bagi keluarga Elkana, dia memberkati keluarga Elkana ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga Elkana ini pada akhirnya setelah mereka menyerahkan Samuel bawa ke rumah Tuhan, firman Tuhan berkata, coba kalau kita lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ini, mulai ayatnya yang ke-20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, Imam Eli memberkati keluarga Elkana dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayangnya ya, mungkin karena kurangnya keseriusan Imam Eli mendidik anak-anaknya, ya, menasihati. Bahkan dalam kitab Amsal ya, pasal 29, coba Amsal pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara, mungkin dari nasihat ya naik level lagi. Kalau kita makan mie kober ada level 1, level 2 ya. Dan teguran ya, nasihat kepada anak-anak kita itu harus ada level-level mungkin ya. Ada nasihat, ada teguran, dan ada tongkat. Ya. Bisa kapan aja kalau misalnya benar-benar sudah kelewatan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita orang tua untuk mengangkat tongkat ya. Tetapi jangan menginginkan kematiannya. Itu diperingatkan oleh firman Tuhan ya. Tetapi tujuan kita mendidik, mendisiplinkan anak-anak kita adalah supaya mereka kemudian menjadi anak-anak yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 2 tadi ya, supaya ada keadaan yang baik ya. Ayatnya yang ke-17 bagian terakhir, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, ini tidak kita inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kita menginginkan ada satu kehidupan yang baik bagi kehidupan keluarga kita, anak-anak, bahkan dalam pelayanan, bahkan dalam setiap rumah-rumah tangga dari jemaat-jemaat kita ya. Dan tentunya kita harus benar-benar serius mengajarkan nilai-nilai yang baik ya. Hendaklah rumah kita ya adalah rumah tempat kita mendidik
membuat mereka mengerti bahwa mereka memiliki Tuhan dan mereka harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, Daniel diperkirakan, ya kalau kita lihat di Google, dia hidup sampai 80 tahun di Babel. Dari sejak muda belia, mereka sudah dibawa ke istana Babel. Saudara, ketika mereka ada di istana Babel, pada waktu mereka masih muda, identitas mereka diubah oleh istana Babel. Nama mereka diubah, ya. Makanan mereka diubah, kebiasaan-kebiasaan mereka, cara mereka berdoa juga diubah oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi apa yang membuat Daniel dan kawan-kawan benar-benar ya teguh, meskipun nyawa taruhannya, meskipun ada waktu mereka harus dibuang, ya nyawa taruhannya. Mereka begitu teguh memegang prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu dimulai dari sejak masih muda, masih kecil, mereka sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Yang Ulangan pasal 6 ayat 6 ayat 7 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya. Kalau engkau ingin melihat hari-hari yang baik, supaya baik keadaanmu, kita tidak boleh bosan, ya, mengajarkan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Dan hal yang kedua yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saya akan bawakan ayat demi ayat, ya, karena tidak sempat membuat PowerPoint. Kita akan melihat dalam kitab Kejadian tadi, kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara di bawahnya, semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara, Allah ya membawakan pasangan daripada Adam. Untuk pertama kali Tuhan melihat ada yang kurang sempurna dari apa yang sudah dia ciptakan. Ketika dia melihat kesendirian Adam, ya, dia melihat ada yang masih kurang. Ini belum lengkap. Ini kurang sempurna, ya. Karena dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia boleh bermain-main dengan hewan-hewan, binatang-binatang, tetapi dia tidak menjumpai penolong yang sepadan, ya. Saudara, hendaklah kehidupan kita suami istri, ya, benar-benar menjadi satu pasangan yang ideal. Firman Tuhan berkata, Adam sebagai pemimpin dan Hawa adalah penolong. Dan kita harus hati-hati dalam menjalankan tugas kita, ya. Mandat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, suami kita adalah pemimpin dan istri adalah penolong. Istri bukan hanya pelengkap supaya keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, enggak. Tetapi fungsi daripada istri itu adalah penolong. Dan benar-benar orang tua, ya, benar-benar harus menjadi pasangan yang benar-benar lengkap. Ada yang menjadi pemimpin, ya, ada yang menjadi penolong. Kalau kita melihat di dalam
kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Efesus pasalnya 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini dikatakan ayat 23, karena suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dalam kitab Efesus, dia menggambarkan keluarga itu seperti tubuh, ya. Ada kepalanya, ya, dan ada anggota-anggota tubuh yang lain. Tidak mungkin satu tubuh dia akan memiliki dua kepala, ya. Itu namanya sudah menjadi monster, saudara, ya, menakutkan. Tetapi di lapangan, ya, yang sering kita jumpai dalam kita menyelesaikan masalah jemaat-jemaat, ya, ini dibalik. Suami yang tunduk kepada istri dan istri menjadi kepala dalam satu keluarga. Saudara, kita harus kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Bahwa fungsi daripada suami, dia adalah seorang pemimpin, dia juga adalah seorang kepala keluarga. Banyak kali, ya, yang kita jumpai, ya, suami berkata, saya tunduk aja sama istri, terserah apa kata istri saya. Itu, ya, hal yang tidak boleh, ya, karena ada banyak kasus yang kami jumpai, ya, ternyata itu pun akan membawa satu masalah besar di kemudian hari, akan membawa kerusakan-kerusakan yang besar di kemudian hari. Contoh, ya, waktu Sarai itu artinya kapten, saudara. Makanya kemudian Tuhan mengganti namanya, bukan lagi Sarai, tetapi menjadi Sarah. Pada waktu dia menjadi kapten di keluarganya, dia menjadi pemimpin di keluarganya, apa yang dia lakukan? Pak, kamu hampiri aja Hagar, ya. Abram, ya, dengan polos dia tunduk sama istrinya. Ya sudah, terserah mama saja. Dan kemudian bahkan kita masih merasakan sampai sekarang, ya, akibat-akibat, ya, dari ketidaktundukan Sarah kepada Abraham, akibat-akibat dari kepemimpinan yang salah, ya. Ini kepemimpinan yang salah, ya. Istri itu harus menjadi penolong, bukan pemimpin. Ketika Abraham, ya, dia melaksanakan apa yang diminta oleh Sarai, ya, kacau. Bahkan sampai sekarang, bahkan sampai Tuhan datang, ya, itu nggak akan berhenti sampai Tuhan datang. Jadi untuk mencegah masalah-masalah yang besar, ya, terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga, kita harus kembalikan, ya, fungsi-fungsi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga memang ada banyak lika-liku, ya. Bukan berarti istri tidak boleh memberikan masukan terhadap suami, bukan. Tetapi, ya, yang harus menjadi pengambil keputusan dalam kehidupan keluarga itu adalah suami. Dan ayat selanjutnya di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-25 saya akan baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela,
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat 25 dikatakan, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat-jemaat. Seperti Kristus mengasihi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Kristus mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, itu hanya bisa selesai dengan kasih. Kalau kita terus melepaskan pengampunan, ya, tidak mengingat-ingat, saudara bayangkan ada banyak kata-kata yang menyakitkan, ya, yang terucap dari suami istri itu kalau lagi marah, ya. Dan kalau kita simpan di dalam hati, ya, itu akan menggerogoti hati kita, membuat kita benci terhadap pasangan kita. Ada banyak kesalahan-kesalahan juga dari kedua pihak ketika kita menjalani satu rumah tangga. Tetapi firman Tuhan berkata 25, kasih ya harus terus kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Seperti apa? Seperti Kristus mengasihi umat-umatnya. Dan dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Ya. Dia menerima segala kekurangan kelemahan kita. Tetapi bukan berarti, oh, ada sifat-sifat yang kurang baik yang mungkin diminta oleh suaminya. Mah, kamu harus berubah. Soalnya kamu, aku lihat inimu kurang, ya. Inimu seperti ini, ya. Kamu harus berubah. Dan kita hanya memakai, oh, kan kamu harus menerima aku apa adanya. Kita juga harus berubah. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, biarlah semakin firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, menyempurnakan kasih kita terhadap suami istri. Dan hal yang terakhir yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, kalau tadi tentang suami, ya. Dan yang ketiga adalah tentang istri. Kita kembali lagi di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua tadi. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, 20 dan ayatnya yang ke-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayatnya yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ketika Tuhan melihat Adam hanya seorang diri, Tuhan melihat ada sesuatu yang kurang. Masih ada yang kurang, ya. Adam ini harus mendapatkan seorang penolong, ya. Karena tugas untuk mengelola Taman Eden, ya. Tugas untuk meneruskan keturunan, tugas untuk mengajarkan juga nilai-nilai yang baik itu juga ada dalam kehidupan kita sebagai istri, ya. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu-ibu gembala, ya. Jangan sampai kita hanya bisa nasihatin jemaat, ya, bisa mengoreksi jemaat, tetapi kemudian dalam kehidupan keluarga anak-anak kita kurang, ya. Tetapi Tuhan berkata kepada Adam, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Saudara, istri itu adalah penolong, ya. Berarti ada sesuatu yang kurang lengkap. Biasanya saudara, ya, coba lihat, ya, kalau rumah itu misalnya tinggal sama ibunya pergi atau ibunya itu meninggal, ya, rumah itu seperti nggak ada kehidupan, saudara. Seperti mati, ya. Masing-masing akan
ngurusin urusannya masing-masing. Meskipun ada yang bilang ibu-ibu tuh terlalu cerewet, rumah itu hidup karena ada suara ibu-ibu yang bicara dari pagi, siang sampai malam, ngomel aja terus ya. Tetapi sebagai ibu-ibu, istri-istri yang takut akan Tuhan, seperti yang sudah saya bahas tadi ya, mari kita mau mengambil tugas tanggung jawab kita sebagai penolong bagi suami, mengajarkan nilai-nilai yang baik bagi anak-anak, juga membimbing jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada hal yang lain lagi yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20, pasal 3 ayatnya yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup ya. Boleh dikatakan istri adalah pemberi kehidupan bagi keluarga. Saudara, kalau ibu-ibu itu mengandung ya, coba lihat di berita-berita kalau ada ibu yang sementara mengandung kemudian dia meninggal, bayinya juga itu akan meninggal ya. Jadi benar-benar kita ini istri-istri adalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pertama, dikatakan kita menjadi penolong. Kedua, kita adalah pemberi kehidupan ya. Biarlah ya dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing, mereka baik suami, baik anak-anak, mereka boleh bangga memiliki kita sebagai ibu mereka yang memberikan kehidupan dalam kehidupan mereka, yang mengajarkan nilai-nilai yang baik, menuntun mereka dalam kebenaran. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Saudara, dikatakan di sini saya ambil bagian yang terakhir, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Saudara, kita boleh berbangga ya. Kita katanya bagaikan sinar ya, yang ada di atas kepala suami kita, mahkota yang bersinar di atas kepala suami kita. Tentunya ya, bagaimana kita bisa dapat bersinar kalau kita tidak memiliki sikap-sikap hidup yang baik. Tetapi kalau kita memiliki attitude yang kurang baik, kita tentunya tidak akan memberikan dampak, memberikan sinar. Malah kita akan mempermalukan keluarga. Jadi kita harus menyadari ya, kita ini adalah pemberi hidup, kita ini adalah penolong, kita juga memancarkan sinar bagi suami-suami kita ya. Kalau kita melihat ada suami-suami yang bersinar ya, yang karirnya bagus ya, banyak kali ya, ada pepatah mengatakan di balik suami yang sukses ada istri yang hebat ya. Kita nggak boleh merasa diri kita hebat, nggak boleh ya. Tuhanlah yang hebat. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan kita ya, memampukan semua ibu-ibu ya untuk menjadi penolong bagi suami, untuk memberikan kehidupan di keluarga dan memampukan kita untuk dapat bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Memang ada banyak kekurangan, kelemahan, tapi mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Tua. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Rita Raintung yang sudah memberkati atau memberikan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan applause juga dulu untuk Ibu. Bolehkah dengan reaction juga? Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Jadi kesimpulannya, kalau saya bisa rangkai dari apa yang tadi sudah disampaikan adalah bahwa dalam sebuah keluarga itu tentunya ada aturan-aturan gitu. Seperti tadi Adam dan Hawa, Tuhan memberikan peraturan-peraturan gitu.
untuk mengoperasikan keluarga kita. Dan aturan itu atau SOP itu, standar operasional prosedur, itu sudah semua tertuang di dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita melangkah melakukan hal-hal yang terjadi di tengah keluarga kita, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana posisi suami, bagaimana posisi istri, semua ada di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita mengimplementasikan atau menerapkan semua aturan-aturan firman Tuhan itu dalam rumah tangga kita, tentunya rumah tangga kita akan mencapai tujuan. Ya, tujuan yang kita targetkan, tujuan yang sesungguhnya dalam ketika kita membangun rumah tangga. Ya, kalau kata suami saya, tujuan kita membangun rumah tangga itu adalah supaya saya bisa berhasil di dalam kerajaan surga. Suami saya juga bisa berhasil dalam kerajaan surga. Anak-anak juga berhasil di dalam keluarga atau kerajaan surga. Jadi kita semua keluarga berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rita. Dan mungkin ada saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menanggapi atau bertanya jawab. Silakan. Saya Bu Ketua. Oh iya, Pak Michael. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Ketua. Saya sudah tidak sabar mau beri apresiasi kepada Bapak Sony Kumayas karena menjadi suami yang berhasil. Pak Sony, Karena ini kayaknya gambarnya agak kurang mepet, Pak. Kita tidak bisa lihat Pak punya ekspresi gitu. Bagaimana betapa bangganya Bapak. Iya, dia kalau di layar nggak suka mepet, tapi kalau nggak ada layar dia suka mepet. Oh, puji Tuhan. Bersyukur karena materinya bagus, penyampaiannya juga sangat jelas, dan sangat memberkati sekali, memotivasi untuk para suami semakin berjaya, setiap istri semakin menjadi istri yang bijak dan hebat. Nggak apa-apa Bu Rita, memang kalau dibalik suami yang berhasil karena memang ada istri yang hebat, itu harus diakui. Dan saya bersyukur tadi, saking terharunya, ini ibu gembala yang memang mewakili ibu-ibu gembala yang lain menerima kenyataan ketika anak-anak gembala. Aduh, nggak ada suara. Saya setuju dengan apa namanya yang disampaikan bahwa ya kita jangan sampai membiarkan anak-anak gembala terbebani dengan sesuatu yang tidak harus mereka tanggung. Karena mereka juga adalah anak-anak yang perlu dapat perhatian, kebebasan untuk berekspresi, tidak harus dituntut dengan banyak tuntutan-tuntutan yang kadang-kala cuma untuk menjaga ego dari orang tua sebagai gembala gitu. Saya setuju sekali. Dan kiranya air mata tadi itu menjadi nilai yang sangat diperhitungkan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, Bu Rita pembicara. Kalau para istri itu pemberi hidup, nah kalau suami itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Michael. Iya, Cukup. Rita. Silakan Bu Rita untuk menanggapi. Kalau saya boleh menjawab, ya, suami itu, istri itu pemberi hidup, ya. Ya, Betul. betul. Bapak sudah tahu. Apa? Itu minta Pak Ketua aja yang jawab. Untuk tanya jawab minta Pak Ketua saja atau Ibu Ketua yang jawab. Ayo Pak Dokter, tolong dijawab. Iya.
Kalau Ya, kalau sudah yang Pak Ketua sudah lain ceritanya itu. Sudah Sudah Bapak mau- aja yang jawab. Ya, suami ya dia tetap harus jadi kepala. Karena keputusan-keputusan yang baik itu akan membawa keluarga kita berjalan pada pilihan-pilihan yang baik ya. Kalau keputusan suami itu salah, tentunya satu keluarga itu akan melangkah di jalan yang salah. Kalau memang semua sesuai dengan fungsinya masing-masing, berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Jadi biasanya terakhir mana-mana terserah Papa mau keputusan apa ya. Kalau saya seperti itu, saya hanya memberikan apa namanya pemikiran dan keputusan terakhir ada di tangan suami. Tetapi kalau suami juga apa namanya tidak dipimpin oleh roh ya, bukan suami yang takut akan Tuhan, tentunya ada banyak keputusan-keputusan yang salah yang akan membuat keluarga kita ini bukan berjalan pada jalan yang benar, tetapi malah salah jalan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ketua yang lain, jawaban yang lain. ya baik. Terima kasih Bu Rita. Itu sebetulnya Pak Michael ngetes itu. Ya, Mbak, tapi justru enggak. Oh, itu memang tahu betul. Oh, puji Tuhan. bagus sekali jawabannya, sangat memuaskan. Oh ya, jadi Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. baik. Jadi bisa diterima ya Pak ya, bahwa memang Bisa sangat ya bisa diterima. suami harus tetap menjadi kepala ya. Ya, nggak usah ditambahin lagi sama Pak Ketua. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Michael dan terima kasih untuk Ibu Rita. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Saya Bu Tanti mau Iya Bu, bertanya. ya Ya, silakan. maaf saya matikan ininya ya, kameranya ya, karena ada si kecil juga. Tadi saya sangat berterima kasih sama Bu Rita karena materinya, aduh, bikin saya mewek. Bu Rita banyak mengeluarkan air mata, apalagi di sini saya juga tambah lebih banyak lagi, makanya saya matikan kameranya. Memang kan seringkali kita sebagai hamba Tuhan itu melayani banyak jemaat, membimbing jemaat untuk bagaimana memiliki karakter ilahi. Tetapi kita sendiri lupa begitu bahwa jemaat utama, jemaat mula-mula yang wajib kita layani itu adalah keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, dan itu seringkali kita anggap remeh. Tetapi justru sebaliknya kita menuntut anak-anak kita itu harus menjadi teladan tanpa kita mengajarkan hal-hal yang mengenai kebenaran firman Tuhan. Itu saya sangat kayak tadi tuh jadi bom buat saya. Oh, saya diingatkan kembali, benar-benar teguran yang sangat keras buat saya begitu. Jadi saya kayak merasa bersalah gitu dengan anak-anak. Seringkali kan anak-anak kita tuntut untuk mengalah, kita tuntut untuk mempunyai karakter yang baik. Tidak hanya kita, jemaat pun juga menuntut anak-anak hamba Tuhan itu sebagai anak-anak yang harus menjadi teladan. Nah, tetapi seringkali kan mereka harus mengalah. Kita sudah punya janji kita mau pergi ya, tetapi di saat yang bersamaan ternyata ada jemaat datang konseling berjam-jam nggak pulang-pulang. Seringkali kita juga mengorbankan waktu-waktu untuk mereka begitu. Nah, apalagi kan anak-anak saya kan masih kecil-kecil ya. Seringkali mereka, kenapa sih kok kita harus ngalah terus? Orang kok datang nggak habis-habis gitu. Kadang-kadang sampai tengah malam kita bubuk sendirian, mami, papi, di ruang tamu banyak orang, nggak selesai-selesai. Nah, seringkali kan kita menjelaskan dengan kata-kata kita itu agak sulit diterima oleh anak-anak. Nah, yang saya tanyakan adalah, ada beberapa ilmu parenting ini yang bertolak belakang ya, seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang kita alami sebagai hamba Tuhan, khususnya sebagai orang tua. Seperti begini, kalau di ilmu parenting kan kita tidak boleh menuntut anak, biarkan anak berkembang secara emosinya itu berkembang, psikologisnya berkembang. Sedangkan kita sebagai hamba Tuhan kan menuntut secara tidak sadar menuntut anak untuk mengalah,
untuk mengalah berbuat baik harus begini tanpa memperhatikan psikologis mereka. Nah, itu yang saya tanyakan, sehingga saya harus bagaimana begitu, apalagi mereka anak-anak sekarang kan anak-anak yang kritis ya, mereka sudah bisa berekspresi sendiri. Nah, sedang kalau di ilmu psikologis, ilmu parenting kan biarkan anak-anak berekspresi, biarkan anak-anak mengeluarkan unek-uneknya, mempunyai emosi, biarkan mereka bertumbuh secara psikologis. Tetapi di satu sisi kita sebagai hamba Tuhan dituntut anak-anak itu tidak boleh terlalu kalau misalnya kecewa ditunjuk-tunjukkan, marah ditunjuk-tunjukkan. Nah, tapi kan itu kalau itu anak-anak gitu. Bagaimana kami harus belajar mengajarkan kepada mereka. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Bu. Ya, baik, langsung Ibu Rita. Ya, mungkin memang sih ya, untuk kita mau benar-benar menerapkan nilai-nilai firman Tuhan bagi anak-anak terutama, yaitu memang sangat-sangat sulit ya. Seperti saya kan juga punya anak masih SD, kapan lalu dia juga protes ya, dia bilang, Mama sama Papa ini ya, ngurusin urusan masalah jemaat-jemaat, karena kami jam berapa pulang, jam berapa pergi, ditelepon lagi, keluar. Mama enggak berhenti ngurusin masalah jemaat. Terus kalau kita punya masalah, siapa yang ngurusin? Gitu. Kami pun ketawa. Terus siapa yang ngurusin? Tinggal serahkan aja sama Tuhan. Saya bicara seperti itu kepada anak saya. Memang kalau kita mau mengikuti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dan ilmu pengetahuan sudah kita yang semakin berkembang, ada yang tentang parenting dan lain sebagainya, itu memang kadang-kadang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan ya. Tetapi saya terus melihat ya, jika saya punya masalah yang berat yang sudah tidak bisa saya atasi, saya terus bawa di dalam doa. Dan ada banyak kali saya merasakan Tuhan bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita selesaikan semampu kita ya. Ada banyak sekali pengalaman yang saya lihat dalam pelayanan. Ada masalah-masalah yang tidak bisa saya alami, tidak bisa kami atasi. Ketika terus dibawa di dalam doa, Tuhan turut bekerja. Kalau soal anak saya yang perempuan sih ya, memang dari kecil ya, dia mungkin dipaksa ya, karena keadaan ya, memaksa dia harus terus mengalah ya. Dan mungkin kita semua sudah alami ya, hal-hal yang membuat kita juga sedih sebetulnya. Tetapi mau gimana lagi, kita ini adalah keluarga hamba Tuhan. Tapi mungkin menjadi ini saya ya, mungkin kita harus memberikan kelonggaran atau memberikan penjelasan kepada jemaat-jemaat ya. Karena ada beberapa waktu yang lalu ada jemaat juga, dia protes waktu beberapa tahun yang lalu ada protes. Pak, saya nasihatin anak saya supaya dia nggak suka lagu-lagu Korea atau lagu-lagu apa. Tapi anak saya bilang, itu Kak Teh saja di status-statusnya dia suka lagu-lagu gitu. Gimana saya mau nasihatin anak saya? Anak Bapak Gembala aja seperti itu. Dan kami juga berusaha memberikan pengertian ya kepada jemaat-jemaat. Selain berikan pengertian kepada anak kita ya, kita juga bisa memberikan pengertian kepada jemaat-jemaat bahwa yang terpanggil itu melayani itu orang tua, bukan anak. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Ketua. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Rita. Memang ini curhatan ibu-ibu ya, dari Ibu Widya, Ibu Rita, tapi ternyata juga dari Pak Michael juga gitu ya, bahwa ternyata memang anak-anak pendeta ya ada beban tersendiri gitu. Saya pun mengalami, tapi saya dulu dihibur oleh Ibu Gembala saya, dia bilang, mereka kan bukan pendeta-pendeta kecil, jadi biarkan mereka juga hidup dalam dunianya gitu. Puji Tuhan. Ini tambahan dari Pak Ketua. Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
bersyukur pagi ini kita boleh bertemu lagi melalui Zoom di layanan konseling keluarga. Dan seperti yang kita tahu di ibadah-ibadah Zoom layanan konseling keluarga memang temanya mengenai keluarga dan memang berbicara tentang keluarga, di dalamnya ada 1001 problema ya. Dan puji Tuhan, saya pribadi sangat mengapresiasi pembicara-pembicara di ibadah Zoom LKK ini karena saya kira sangat menginspirasi dan memberkati, termasuk hari ini kita seperti disiram lagi dengan ayat firman Tuhan yang menyejukkan. Puji Tuhan, dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik oleh pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin kalau ada tambahan, seperti tadi pertanyaan Kak Michael, betul bahwa seorang istri itu memberikan kehidupan, dan itu berarti kalau tidak ada istri yang memang seperti ini, maka seperti suasana mati. Itu sebabnya memang Kak Michael tidak lama-lama di situasi itu ya. Cepat-cepat sekali kehidupan, gitu ya. Dan saya sebagai suami, seperti yang sudah disampaikan oleh ibu tadi, memberikan keputusan karena dia sebagai kepala keluarga, dan saya pikir itu sangat-sangat tepat. Dan kalau mungkin boleh menambahkan bicara tentang persetujuan ini, saya memberikan keputusan, kita suami itu juga harus memberikan kenyamanan. Pastikan pasangan kita yang nyaman dengan kita. Karena jadi masalah kalau istri kita justru sudah tidak nyaman saat kita atau kita tidak memberikan kenyamanan. Jadi suami itu juga memberikan rasa nyaman kepada keluarga dan istri dan kepada anak. Dan juga suami itu sebagai imam harus memberikan keteladanan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Widya tadi, ya memang suami juga memberikan. Kemudian mengenai energi, saya kira juga sangat tepat dan sangat baik soal dari kita. Mungkin kalau saya boleh juga menambahkan, di beberapa kesempatan saya sudah katakan. Maaf Pak Ketua, mungkin kurang dekat, suaranya agak menggema ini. Oh iya, iya. Ya baik, tentang parenting, mungkin satu hal yang perlu kita tahu bahwa anak-anak itu kan sebetulnya hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Itu mungkin jadi salah satu solusi juga ya bagaimana kita memandang anak. Tentu saja kita orang tua sangat sayang kepada anak-anak kita. Karena ya saya kira seperti saya, kita pertaruhkan seluruh kehidupan kita untuk anak-anak kita. Kita pasti bangga dengan anak-anak kita, hidup kita untuk mereka, dan kita sangat menyayangi mereka. Hanya saja juga harus dipahami bahwa di sisi lain secara alkitabiah kita harus paham bahwa anak itu sesungguhnya milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Itu harus menjadi dasar kita hamba-hamba Tuhan termasuk orang-orang Kristen ya, bahwa sekali lagi anak itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan kita harus paham itu, dan kita juga harus sadar bahwa memang kalau misalnya seperti kami ya, ada 3 orang anak yang Tuhan izinkan terlahir di keluarga kami, memang dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan sudah tahu bahwa kamilah yang paling pas untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka, dan untuk menemukan passion-passion mereka. Jadi anak itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita, dan kitalah yang paling pas menurut kemahatauan Tuhan untuk mendidik, membesarkan, dan mengarahkan mereka. Nah, dalam hal ini saya kira betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rita, juga termasuk sebetulnya sudah ada penyampaian dari Ibu Widya bahwa kita orang tua hanya sekedar mengarahkan untuk dia menemukan passionnya. Dan kita tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Termasuk biarkan mereka diberikan kebebasan untuk memilih
jalan yang mereka akan ambil, termasuk kalau misalnya mereka mau kuliah, biarkan mereka yang putuskan mereka akan kuliah kemana. Kita orang tua hanya memberikan arahan-arahan, kalau kamu pilih ini maka plus minusnya ini, pilih ini, begitupun plus minusnya. Kita hanya memberikan arahan, termasuk sampaikan apa yang kita anggap baik, tapi biarkan dia yang memutuskan. Supaya seperti yang disampaikan Ibu Widya, dia juga bisa berkembang, emosinya berkembang, rohnya berkembang, dan juga potensi-potensi dalam dirinya untuk dia bisa ambil keputusan itu berkembang. Karena seringkali ada orang yang sulit ambil keputusan karena memang dari kecil tidak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk menentukan atau mengambil keputusan. Jadi sebetulnya seperti apa anak-anak kita ke depan, apakah dia berani ambil keputusan, itu juga sebenarnya dimulai dari kita. Mungkin itu saja tambahan dari saya, tetapi overall, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rita, sangat menyejukkan dan sangat menginspirasi dan memberkati kita. Dan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, yang sudah join, Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu, ternyata topik kita hari ini sangat menarik ya. Tadi sudah ada 2 penanggap dan juga dari pemateri, rupanya parenting atau maksudnya tumbuh kembang dari anak-anak kita sebagai anak-anak hamba Tuhan itu ternyata tidak mudah. Karena ada tuntutan dari jemaat, kalau misalnya mereka bikin sesuatu yang standar mereka tuh harus tinggi gitu ya, sehingga dibilang anak pendeta kok gitu. Kadangkala dijadikan pembanding gitu, suka dibanding-banding kan gitu ya. Nah, itulah sebabnya mohon bantu dalam doa karena Bapak Pembina dan juga pengurus IM ini punya program. Kami akan membuat satu retreat untuk anak-anak hamba Tuhan gitu. Khususnya untuk anak-anak hamba Tuhan di IM supaya mereka juga mengerti panggilan orang tuanya dan bagaimana mereka memposisikan dirinya sebagai anak-anak hamba Tuhan. Karena itu memang saya tahu itu tidak mudah gitu ya. Dan mohon bantu dalam doa supaya itu semua bisa terrealisasi gitu. Sebetulnya karena rencananya sebetulnya akan dibuat di hari Valentine ini di bulan Februari, tapi rupanya pas hari itu bertepatan dengan pemilu, jadi akan ditunda. Tapi tetap dukung dalam doa, kalau memang Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih waktunya kapan itu, biarlah itu semua bisa terjadi. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rita Raintung yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembina Pak Yosua Gunarto. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita buat pengajaran yang sangat memberkati ya. Dan sungguh luar biasa ya, kesaksian yang luar biasa yang merupakan saya lihat memang keadaan yang nyata gitu ya. Ya, semua keluarga saya percaya nggak ada yang sempurna ya. Dan di sini Ibu Rita bisa menyampaikan, mengemas dengan luar biasa kesaksian-kesaksian yang nyata, sehingga tadi saya melihat juga luapan air mata memang sungguh menggambarkan keadaan yang sesungguhnya ya memang terjadi gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri memang kita semuanya nggak usah malu bahwa kita semuanya memang nggak sempurna ya. Dan memang seringkali memang kita melupakan apa yang menjadi hal yang inti gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Jadi memang kita itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebaiknya menjadi saksi itu dimulai dari Yerusalem. Dan ini berbicara tentang keluarga ya. Dan seringkali memang sebagai hamba Tuhan kita melupakan esensi yang penting ini, yang krusial ini ya. Bahwa kita menjadi suratan yang hidup. Paulus katakan kita ini suratan yang hidup gitu ya. Dan di keluarga itu melihat gitu perilaku kita gitu ya, sebagai imam, sebagai istri, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak juga gitu ya. Kita itu suratan yang terbuka gitu ya. Menjadi kesaksian yang hidup
bagi mereka semuanya yang harus kita berikan teladan yang baik gitu. Dan seringkali pun saya katakan bahwa teladan ini sangat berdampak gitu ya. Lebih daripada apapun, lebih daripada kata-kata, lebih daripada kita itu ya menegur, memang kita harus menegur, memperingati dan lain sebagainya ya. Tetapi akan lebih hidup, lebih mengimpartasi, menimbulkan kuasa kalau kita itu hidupi dulu firman Tuhan. Kita menjadi teladan, contoh yang baik gitu ya. Dan itulah sesungguhnya. Dan seringkali juga mungkin karena kita itu terlena gitu ya sebagai dalam keluarga itu, karena kita sudah ibaratnya sudah buka-bukaan gitu lah, kasarannya sudah buka-bukaan gitu ya. Jadi kita sudah nggak menjaga image lagi, kita lebih menjaga image itu kalau di luar gitu ya, terhadap jemaat, terhadap publik gitu ya. Tetapi kita itu ibarat kata malah nggak malu gitu untuk hal-hal yang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, kita nggak ada malunya gitu, nggak ada batasannya gitu ya. Nah ini kita harus tarik lagi gitu. Di Yerusalem ini sangat penting gitu ya, karena ini merupakan bagian daripada kesatuan yang harus kita perjuangkan terlebih dahulu, melebihi daripada segalanya gitu ya. Sebagai kesaksian memang sempat kemarin ya, saudara mungkin tahu saya berangkat ke Israel gitu ya. Itu memang melalui satu perjuangan yang nggak mudah gitu ya, di mana ya, istri saya dan anak-anak terus terang juga takut gitu ya mendengar kabar Israel yang lagi seru seperti itu gitu ya. Dan saya memahami gitu ya, tetapi saya doakan terus karena kan bagaimanapun saya mau berangkat ke Israel itu saya mau pelayanan gitu ya, saya mau misi, mau mendoakan di sana, doa keliling, memberitakan firman gitu ya. Kalau saya pelayanan tapi ini belum klik gitu ya, belum mendapatkan istilahnya doa restu gitu ya, itu memang ini tidak akan menjadi berkat gitu, saya percaya itu gitu ya. Nah tetapi puji Tuhan, karena ini memang saya percaya ini kehendak Tuhan gitu ya, seizin Tuhan gitu ya. Hingga last minute akhirnya saya nggak diplomasi ya, nggak minta-minta ya, tetapi cara Tuhan tuh ada aja gitu. Roh Kudus menggerakkan, akhirnya istri saya memperbolehkan dengan sendirinya gitu ya. Singkat cerita, dan itu jadi berkat yang luar biasa. Kami tim di Israel akhirnya damai sejahtera, dan di sana pun saya teringat gitu bahwa kalau ini saya pun pergi tapi tanpa restu istri, pasti ini akan mengganjal gitu, dan tidak terjadi suatu kesatuan hati, dan kuasa Tuhan pasti tidak maksimal gitu ya. Dan itulah gambarannya bahwa kita harus utamakan kesatuan itu dalam lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Kecil tapi terutama itu ya. Karena itu tempat Tuhan itu memberkati, kesatuan doa kita itu didengar oleh Tuhan gitu ya. Lebih daripada apapun ya, sebelum kita pelayanan keluar gitu ya. Nah kemudian tadi berbicara Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Dan Yudea, Samaria tentunya kita berbicara ya, kita dalam lingkup di sini hamba-hamba Tuhan sebagai gembala dalam gereja, dalam jemaat. Saya ingin kita mengajak, kita harus mengajarkan, memuridkan jemaat itu bertumbuh secara kuat ya dalam firman Tuhan, terutama dalam Alkitab kita ya, dan menyeluruh gitu ya, bukan sepatah-sepatah gitu. Karena memang saya melihat, maaf kata ya, banyak beberapa ya gereja di luar sana ya, mereka hanya mengajarkan suatu hal yang kenyamanan gitu. Mereka pemuritan itu nggak diajarkan untuk jemaat itu benar-benar kuat gitu, berakar gitu ya. Istilahnya masih banyak yang mereka itu takut gitu untuk mengajarkan makanan-makanan yang keras gitu ya, makanan yang keras gitu ya. Padahal kalau kita tahu sebetulnya esensi kehidupan itu apa sih? Esensi kehidupan kan kita harus tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu nggak ada mudah gitu. Dalam Alkitab menurut saya memang keselamatan itu kasih karunia ya, tapi kan kita tahu bahwa jalan menuju keselamatan itu Tuhan berkali-kali katakan bahwa pikul salib sangkal diri ya.
jalan yang lebar itu justru menuju kepada kebinasaan gitu ya. Kalau kamu mau jalan yang selamat ya, itu harus melalui jalan yang sempit, pintunya tuh sempit gitu ya, sesak gitu ya. Dan pikul salib, sangkal diri ya, nggak ada yang mudah memang, dan itu harus kita bagikan, kita ajarkan kepada jemaat-jemaat justru supaya kuat gitu, bukan berarti menakut-nakuti mereka dan membuat mereka tuh tidak nyaman, enggak gitu. Justru mereka itu bertumbuh semakin kuat gitu ya. Karena ada beberapa memang mungkin kalau mengajarkan seperti itu takut gitu. Kalau jemaat itu mungkin lari ke gereja lain gitu ya. Karena memang gereja-gereja boleh dikata bisa sebagian tuh berpikir bahwa oh ya cara menarik jemaat itu harus kita ajarkan berkat. Kalau saya sih balance ya, materi tentang berkat itu harus kita bagikan ya. Kita harus balance karena kalau kita nggak diberkati kita juga nggak bisa jadi berkat gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa terus-menerus pada fokus diri sendiri gitu ya, kebenaran pada diri sendiri. Kita harus juga hidup kita harus berdampak gitu ya, yang kemudian dikatakan kita harus menjadi saksi itu sampai ke ujung dunia gitu ya. Bagaimana menjadi saksi sampai ke ujung dunia kalau kita itu hanya senternya pada diri kita sendiri gitu ya. Kita berjuang hidup dalam kebenaran, memikul salib, sangkal diri terus setelah itu kita ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu menjadi saksi sampai ke ujung dunia gitu ya. Nggak senternya pada kebenaran, oh ya hidup kudus diri sendiri, cukup di situ. Enggak, setelah itu kita harus berdampak untuk keluar. Ajarkan itu, ajarkan mulai dari anak-anak kita, dari jemaat kita untuk mau ya menghidupi firman Tuhan secara menyeluruh, jangan pilih-pilih ya, jangan yang enak-enak saja ya. Kemudian setelah melalui itu, setelah berakar, mengalami kekudusan ya, berakar, bertumbuh, mari ajak untuk berbuah. Dari keluarga kita berbuah, dari jemaat kita berbuah ya, berdampak nggak cuma lokal ya, tapi seluruh dunia ya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini eranya era digital, nggak ada yang mungkin untuk kita menjadi dampak sampai ke seluruh dunia ya. Dan bersyukur kita melalui Wadah IM, saya percaya kita sama-sama tergabung, kita sudah melakukan bagian itu, kita sudah bersama-sama untuk mulai mengajarkan untuk menjadi dampak berbuah bagi seluruh dunia ya. Tetapi kita sekali lagi jangan sampai lupa bahwa mulai dari keluarga kita harus mulai kuatkan itu ya. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan seperti tadi dikatakan bahwa IM akan mengadakan KKR pemulihan bagi keluarga-keluarga, karena memang tidak bisa mungkin memang ya semuanya memang menghadapi masalah itu ya. Hamba-hamba Tuhan pun juga manusia biasa ya. Mari kita dukung, kita motivasi mereka untuk terlibat dalam pelayanan ini ya, untuk pemulihan keluarga ini, karena kita mau menjadi dampak yang luar biasa, tentunya keluarganya harus dipulihkan ya. Dan saya melihat memang Bu Rita ini punya pengalaman, saya lihat menghadapi jemaat-jemaat dan bahkan melihat ya di sekitarnya hamba-hamba Tuhan dan punya kepekaan di situ, mungkin bisa untuk terlibat dalam seminar ini untuk memulihkan keluarga-keluarga ya. Puji Tuhan, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Gun. Jadi ternyata kekompakan keluarga itu akan berdampak juga di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kekompakan suami istri. Itulah sebabnya kenapa di wadah grup, walaupun di grup WAIM harus suami istri masuk gitu, karena suami juga terlibat di IM, istri juga harus mendukung gitu ya, supaya pelayanan kita di IM sebagai keluarga besar IM ini kita benar-benar maksimal. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Kristika yang sudah membawa kita semua dalam pujian penyembahan, Ibu Rita Rantung yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan penguatan-penguatan dari
Bapak Pembina juga, dan setiap kita yang sudah bergabung meluangkan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera akhiri webinar kita. Nanti Pak Rio ya, Pak Yosia, Rio Raintung. Pak Rio Raintung akan berdoa menutup webinar kita. Baik, bisa kedengaran Bu? Bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Tes, bisa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih buat wadah ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang melayani, dan lebih khusus buat Ibu Rita yang sudah pakai pagi ini untuk memberkati kami, bahwa melayani itu mulai dari dalam rumah kami, mulai dari suami istri, anak-anak kami, sehingga apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak manusia diciptakan dan mereka dibentuk sebagai keluarga, mereka melayani, saling mendukung, melengkapi satu dengan yang lain, dan memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga setiap keluarga yang mengikut Engkau, melayani Engkau, boleh memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami setiap keluarga, dari kami hamba-hamba-Mu, suami istri, ke anak-anak, untuk boleh menjadi berkat, sehingga jemaat yang dipercayakan untuk dilayani, bahkan orang-orang lain yang masih jauh daripada Engkau juga, Tuhan, boleh melihat Kristus, boleh melihat Tuhan, dan kami boleh sungguh berdampak, bukan hanya dari di rumah kami, tapi mulai dari dalam rumah kami, dari dalam keluarga kami, sehingga kami boleh memenuhi apa yang menjadi amanat-Mu Tuhan, bahwa semua bangsa boleh dijangkau, semua bangsa boleh dimuridkan, karena itu yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami alami pagi ini, dan kami kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan berpisah dan mengakhiri, biar kiranya kasih karunia damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran hidup manusia itu menjadi milik kita semua, mulai hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.